Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Darmawan, NIM 2211-2015, kelas 4A, Prodi Teknik Informatika, dosen pengampu Ibu Nopir Kamili Tahar, mata kuliah pemrograman 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan ringkasan jurnal bahasa Indonesia menggunakan Python dan internasional. Di sini kita masuk yang pertama yaitu ringkasan jurnal bahasa Indonesia menggunakan Python. Jadi penggunaan bahasa pemrograman Python dalam analisis faktor penyebab kanker paru-paru. Di sini saya memilih judul analisis faktor penyebab kanker paru-paru. Jadi abstraknya itu bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman yang populer dalam bidang analisis data. Dalam penelitian ini akan dianalisis data faktor penyebab kanker paru-paru karena kanker paru-paru merupakan jenis kanker dengan kematian tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana pengolahan dataset terkait faktor penyebab kanker paru-paru menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana dataset yang digunakan berasal dari Kaggle. Jadi kata kuncinya itu data, faktor penyebab kanker paru-paru, dan Python. Jadi langsung saja kita masuk ke latar belakang dari penyebab terjadinya kanker paru-paru. Latar belakangnya itu bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman yang populer dalam bidang analisis data. Hal tersebut karena Python mudah untuk dipelajari dan digunakan di semua kalangan usia. Selain itu, bahasa pemrograman Python memiliki yang bervariasi yang memiliki kegunaannya masing-masing dan dapat digunakan oleh siapa saja di berbagai sistem operasi, atau dengan kata lain bersifat open source. Beberapa contoh library Python antara lain adalah NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Skitler yang masing-masing berguna untuk analisis data, pemodelan statistik, visualisasi data, dan machine learning. Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2020, sebanyak 1,8 juta orang per tahun meninggal akibat kanker paru-paru. Data tersebut menunjukkan bahwa kanker paru-paru adalah jenis kanker dengan tingkat kematian tertinggi di dunia. Kanker paru-paru merupakan jenis kanker yang tumbuh dalam organ paru-paru, di mana sel paru-paru mengalami perubahan yang tidak normal. Kanker paru-paru dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebiasaan merokok, polusi udara, alergi debu, faktor genetik, gaya hidup, dan lain sebagainya. Jadi penggunaan bahasa pemrograman Python dalam bidang kesehatan sangat berguna untuk mengidentifikasi tingkat penyebab kanker paru-paru dengan faktor-faktor yang ada. Terlebih lagi, bahasa pemrograman Python dapat menampilkan visualisasi data dengan cepat sehingga mudah untuk melihat tinggi rendahnya faktor penyebab kanker paru-paru tersebut. Artikel ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pengolahan dataset terkait faktor penyebab kanker paru-paru menggunakan bahasa pemrograman Python. Dataset tersebut diperoleh dari salah satu website penyedia dataset dan source kode yang umumnya digunakan oleh para data scientist, yaitu Kaggle. Jadi kajian teoritis Python adalah bahasa pemrograman yang populer dan mudah untuk dipelajari. Jadi kanker paru-paru ini merupakan jenis kanker yang tumbuh dalam organ paru-paru. Kanker ini terjadi ketika sel-sel kanker atau karsinoma bronkogenik berkembang secara tidak terkendali dalam paru-paru. Karsinoma bronkogenik merupakan sel kanker yang berasal dari bronkus atau saluran udara besar yang masuk dalam organ paru-paru. Metode penelitiannya yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Data yang diperoleh berupa data numerik dan kategorik, namun dalam pengolahannya semua data yang tersedia diubah menjadi data numerik untuk memudahkan pengeksplorasian data dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data eksploratif
atau Exploratory Data Analysis EDA. Merupakan teknik analisis data yang digunakan dengan tujuan untuk dapat membantu menemukan pola dan korelasi yang mungkin tidak terlihat secara langsung dari data, sehingga data dapat dipahami dengan lebih baik dan mempermudah pengambilan keputusan. Ini ada hasil dan pembahasannya. Satu, pengaruh usia terhadap risiko terkena kanker paru-paru. Ini AG numerik. Jadi usia berpengaruh terhadap risiko seseorang terjangkit kanker paru-paru. Secara umum, risiko kanker paru-paru sering bertambah usia seseorang akan meningkat. Kedua, yaitu pengaruh genetik terhadap risiko terkena kanker paru-paru. Ini adalah relasi tingkat risiko genetik dengan penderita paru-paru. Ini faktor genetiknya yaitu ada beberapa, yaitu riwayat keluarga, mutasi genetik, polimorfisme. Yang ketiga yaitu pengaruh alergi debu terhadap risiko terkena kanker paru-paru. Relasi jumlah penderita kanker paru-paru berdasarkan keparahan alergi debu. Jadi ini relasi diagram pengaruh alergi debu. Alergi debu ini pada umumnya tidak secara langsung meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data eksploratif mengenal faktor penyebab kanker paru-paru yang telah dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python, dapat ditarik kesimpulan bahwa usia 32 sampai 42 tahun merupakan usia dengan risiko tertinggi terkena kanker paru-paru. Pada rentang usia tersebut terjadi penurunan sistem kekebalan tubuh dan paparan jangka panjang zat-zat karsinogenik yang umumnya terjadi di tempat kerja. Ini daftar referensinya itu Putra AC 2020 dan Kurniasari D 2020 Desember 10. Lanjut kita masuk ke data jurnal bahasa Inggris. Oke, ringkasan bahasa Inggris. Oke, langsung saja kita masuk. Jadi judul jurnalnya yaitu ringkasannya yaitu Python Fake for Zero Dimensional Simulation of Redox Flow Battery Scaling. Eric M. Pelly, Jeremy Alfile, and Michelle J. Aziz. Overview: Phi is a Python fake for zero-dimensional simulation of electrochemical scaling of redox Flow batteries. These facts currently include the following modules for initial cell setup and electrocycle description, scaling protocol selection, and optional input for various degradation machine and active species processor. Background: redox flow bacteries are seen as a promising low duration energy storage technology for grid scale application. Zero-dimensional models have previously been developed to understand the electrochemical scaling behavior of vanadium-based electronics in RFBS. Statement of need: two that zero-dimensional RFB models have typically been disseminated in the literature via ad hoc non-genic equation or code, and often written in proprietary programming languages. With RFB0, we profit an open source Python fix that proliferated electrochemical and engineering learning objective for RFBS, as well as allows for the expansion of bacteria diagnosis via understanding
of cavity for the machine observed in the raw flow bacteria community. Scaling protocol cell can be electrochemical by constant currents. Constant current followed by constant voltage or constant voltage degradation machine. An example of the RFB05 API, the documentation for RFB05 includes getting started with an examples of RFB cells scaled under different protocols and example for CC scaling at 100 MA. 1. Defense symmetric cell and electronic parameter. Cell 0, the model volumes 0005. Within scaling protocol constant current, voltage limit capture, voltage limit discharge current. Acknowledgement this research was supported by US DOE award DAIGOS referensi file IMD Paul Salinis de Jing Y Gunnerus Venegas P Gert T Y Gordon RG Granados. Sekian dari penjelasan ringkasan jurnal bahasa Indonesia dan jurnal menggunakan bahasa internasional. Sekian dari saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.